di kuantitatif ya, di numerasi, di persentase atau juga kuantitatif tadi memang lebih mudah diukurnya ya. Hanya memang saya pribadi lebih cocok dengan itu. Tapi kemarin itu membayangkan dampak itu adalah akibat dari masalah itu Pak. Jadi misalnya tujuan tidak tercapai, atau misalnya tadi jumlahnya tercapai tapi sebenarnya kualitasnya tercapai atau tidak sih. Misalnya peningkatan mutu 1000 pendidik ya, jumlahnya peserta tercapai, tapi tujuan dari pembelajaran itu, peningkatan kompetensi itu sendiri, apakah sebenarnya memang bisa juga sih diukur dengan numerasi, tapi memang kalau harus memang semuanya harus dipakai kuantitatif, menurut saya memang lebih mudah. Kemarin itu saya membayangkan pribadi, misalnya kalau di yang itu karena saya pangan itu dampak yang diakibatkan misalnya dari mikroorganisme itu dampaknya ada yang hanya sakit ringan, ada yang sakit berat, ada yang mematikan. Itu saya tadi agak jauh dengan angka-angka gitu ya, sehingga kemarin mungkin saya lihat memang banyak dampak itu tidak diukur dengan kuantitatif. Ya, jadi Bapak Ibu harus bisa, sekali lagi harus bisa membedakan risiko dan masalah. Nanti ada penyebab. Kalau risiko itu nanti dicari penyebabnya. Dicari penyebab, nanti kesininya yang ketemunya ini pemilik mengidentifikasi risiko, kemudian letaknya di mana tadi di dalam proses bisnis, ada di level mana, penyebabnya apa. Penyebabnya itu minimal tadi ada 3M, manual, money, material, itu nanti diketahui nanti siapa pemilik risikonya, ya kan? Nah, kalau masalah juga masalah terjadi, dicari penyebab. Ini apa kesininya? Kalau ini pemilik risiko, kalau masalah dicari penyebab, yang ketemu apa? Pemilik masalah, yang masalah buat dulu. Kalau masalah penyebab, di sini penanggung jawab. Ini maksudnya ke penanggung jawab. Nah, di tiap instansi kan ada penanggung jawab ya. Karena kan yang diminta tanggung jawab ketika masalah terjadi, diminta tanggung jawabnya. Kalau ini penyebabnya, pemilik risiko siapa? Perbaiki. Kalau sudah jadi masalah, bukan perbaiki, bertanggung jawab, gitu. Itu kalau ini perbaiki, ini mitigasi, pencegahan. Di sini masih pencegahan. Di sini sudah penanggulangan. Beda pencegahan dan penanggulangan, ya Pak? Kalau penanggulangan sudah jadi bencana. Kalau pencegahan kan belum terjadi bencana. Makanya kalau risiko dicari penyebab, ketemu pemilik risiko. Masalah dicari penyebab, ada ketemu penanggung jawab. Kalau dampak, dampak apa? Ini bisa, risiko ini bisa ada dampaknya, tapi kita mengukur dampak. Ini juga, ini masalah juga punya dampak. Berujungnya sama, kesini ke dampak kita. Atau kalau ini dampaknya belum terjadi, belum ada dampaknya. Tapi kalau sudah jadi masalah, dampaknya sudah dirasakan. Ya kan? Jadi kalau masih risiko, dampak itu belum dirasakan. Jadi dampaknya kira-kira aja gitu. Kemungkinan dampaknya, karena risikonya ini, kemungkinannya ini seperti tadi 2.564 yang terlatih cuma 2.000 saja. Berarti ini risiko. Dampaknya misalnya hanya 85% atau 80% terkait terlaksana gitu, itu dampaknya. Tapi itu belum terjadi, masih bisa dicapai 100% kalau mitigasinya betul. Tapi kalau misalnya masalah tadi tidak terlatih,
Waktu Desember sudah habis, tidak terlatih 524 itu jadi masalah. Sudah pasti misalnya 85% hanya tercapai 15% tidak tercapai. Ya kan? Ya kan? Gitu. Nah, jadi bukan tadi apa tadi terkait yang mati 100 apa? Ada kematian dan sebagainya. Jadi kalau misalnya Bapak sekarang kita punya program PIP atau KIP, program Indonesia Pintar Kartu Indonesia Pintar ya, KIP. Jadi kalau risikonya, misal sudah nggak tahu sudah ditetapkan belum risikonya itu. Misalnya jumlah siswa kita berapa sih siswa Indonesia SD saja, siswa SD misalnya, SD misalnya ada 3 juta siswa SD yang harusnya mendapatkan 3 kartu KIP. Nah, proses bisnis berapa diuraikan proses bisnisnya. Kira-kira nanti, tapi yang sering kasus itu justru bukan KIP SD, KIP kuliah yang sering sekarang muncul jadi kasus itu. Ada KIP kuliah. Misalnya ada 3 juta mahasiswa harus mendapatkan KIP. KIP itu terdiri dari biaya pendidikan, operasional, dan terdiri dari biaya hidup untuk mahasiswa. Yang sering dicuri itu adalah biaya hidup mahasiswa. Yang suka diambil oleh siapa? Oleh yayasan, dipotong yayasan, dipotong sama kepala pondok pesantren dan sebagainya. Ini KIP kuliah di situ. Nah ini kok sekarang tuh banyak masalah sudah terjadi, ini sudah dipotong. Dampaknya bisa 2. Dampaknya terhadap misalnya ketercapaian program sendiri, program kuliah. Dampaknya terhadap mahasiswa. Orang lihatnya bisa 2 nih. Kalau bicara hanya program, ini kan pemahaman dari BPK juga. Hanya program misalnya, ini kan uang hidup, biaya hidup mahasiswa itu diambil sama perguruan tingginya. Ketika itu ketahuan dalam pemeriksaan, maka oleh BPK itu dihitung sebagai kerugian negara. Maka ketika itu disita, diperiksa, harus kembali kemana? Ke kas negara. Tapi kan itu sebenarnya jatahnya mahasiswa. Kenapa nggak dikembalikan ke mahasiswa? Karena ke kas negara. Karena kena dampak. Ini dampaknya program tidak tercapai. Tapi dampak mahasiswa ini juga ada yang memikirkan. Ketika uang ini kembali ke kas negara, apa mahasiswa dapat uangnya lagi? Yang seharusnya dia dapat. Nah, dampaknya itu bagi mahasiswa juga masalah. Ya. Jadi sebetulnya yang kita bilang dampak bagi mahasiswa itu adalah masalah. Jadi dampak yang sebenarnya pada program KIP tidak tercapai. Program terjatuhnya misal sekian persen tidak tercapai. Ini juga outcome-nya yang diharapkan. Yang diharapkan outcome-nya mahasiswa bisa belajar dengan tenang dan sebagainya tidak tercapai. Masih terikat di dalam. Makanya BPK kemudian menyimpulkan sebagai kerugian negara. Jadi dampak itu bisa ini. Orang bisa melihat 2, tapi ternyata yang betul yang dikaitkan dengan program kita, program pemerintah, padahal itu menjadi kerugian negara. Mahasiswa itu jadi masalah. Gitu. Nah, kecuali kalau nanti jadi viral, baru jadi masalah negara biasanya. Nunggu viral dulu. Gitu Pak. Ya artinya kalau tagarnya sebenarnya nggak bermasalah ya Pak, hanya mungkin isi dari dampak itu yang karena dibuat narasi jadi agak sulit untuk karena memang dulu kami pernah mendapatkan yang dampak itu, saya jadi teringat dampak itu kalau dampaknya tinggi itu kalau nanti berdampak nama baik kementerian, kalau dampaknya sedang itu berkaitan dengan nama baik lembaga eselon, itu dampaknya seperti itu dulu pernah mendapatkan seperti itu. Itu kalau sudah dikategorikan seperti tadi lah,
kalau indikator perjanjian kinerja semua balai itu menurun seperti tadi, itu kan kredibilitas lembaga yang jadi gitu. Kalau ini kok turun nih kinerjanya gitu, kan kredibilitas pimpinan lembaga jadi turun gitu. Ya, banyak terjadi korupsi gitu. Itu kan lembaga gitu. Jadi tetap saja sebetulnya dampak itu terkait dengan dikembalikan lagi ke IKP atau IKK atau itu IKU tadi. Kalau di kegiatan kan pasti ada Pak indikator capaiannya, minimal kan output tuh, outputnya berapa sih? Ya itu itu ke situ. Misalnya 10% nanti dari selanjutnya, oh kegiatan ini daya tidak terserap 100%. Itu kan dampaknya dari sekian banyak risiko misalnya yang terpetakan tadi risiko dan penyebab itu dampaknya itu supaya tercapai 100% bagaimana caranya mitigasi yang bagus. Ya silakan Pak. Terima kasih. Tadi Pak Joko sudah cukup detail ya memaparkan secara ada definisi, risiko, kemudian masalah, kemudian juga terkait dengan dampak. Sehingga ada beberapa pemahaman juga dari beberapa teman, karena ketika bicara dampak itu bisa cukup luas mungkin pemahaman, bisa mengerucut kepada ke dampak risiko itu sendiri. Tadi saya coba rangkum, mungkin ini pemahaman saya bahwa area dampak risiko itu merupakan wilayah atau aspek atau item yang memang sudah ditetapkan oleh organisasi itu sebagai yang terdampak dan perlu diukur tingkat keterpaparannya. Makanya kalau berdasarkan dengan definisi ini bisa kita memang bisa lebih ke angka kuantitatif ya, bukan kepada narasi. Contohnya tadi yang sudah kita mengambil dari sisi dari perjanjian kinerja yang sudah ditetapkan tadi dengan capaian 2000 lebih ya. Ternyata yang tercapai baru sekitar 2000, sehingga ukuran dampaknya yaitu lebih kurang 85% yang tidak tercapai, seperti itu ya Pak ya. Sehingga memang ini mungkin Pak Joko mohon diperjelas secara definisi operasional apa yang maksud dampak apa ini, karena dampaknya luas. Mungkin lebih tepatnya dampak risiko. Definisi operasional adalah seperti ini. Nanti Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Jadi makasih Pak Kepala. Pertanyaannya apa kita definisinya apa? Gitu, dan demikian setelah kita tadi ngobrol lama itu dampak itu apa sih gitu. Dampak itu kan tadi hal yang kalau dampak positif adalah hal yang kita inginkan tercapainya 100%. Maka dampak risiko adalah seberapa besar gitu ya. Dampak dari risiko adalah seberapa besar berpengaruh terhadap ketercapaian tujuan. Jadi kalau kurang lebih itu sebenarnya itu. Jadi yang disebut dampak itu seberapa besar pengaruh dari risiko terhadap pencapaian tujuan. Mungkin kalau lebih sederhananya itu ya sangat sederhana supaya bisa dipahami. Jadi berapa banyak sih berapa persen pengaruhnya terhadap capaian atau terhadap tujuan dari organisasi yang sudah kita tetapkan seperti tadi. Kalau indikatornya 2564 tadi harus tercapai, maka yang disebut dampak itu adalah pengaruh dari risiko tersebut. Kalau itu tidak diindikasi dengan benar, maka berapa persen itu terhadap ketercapaian tujuan dari kegiatan. Jadi seberapa besar pengaruhnya terhadap ketercapaian dari kegiatan atau tujuan yang ditetapkan. Jadi kalau tadi 2504 berarti harusnya tercapai 2564. Tapi dengan teridentifikasi risiko-risiko, misalnya ada yang bisa menghambat nanti ketercapaian ini, nanti pengaruhnya berapa banyak gitu. Seberapa besar pengaruhnya terhadap capaian tadi ya, indikator kinerjanya gitu, seperti itu. Jadi kurang lebih gitu Pak. Kalau untuk mendefinisikan itu nanti agak sulit, nanti coba teman-teman bisa definisikan bersama-sama kira berapa banyak sih, berapa besar itu
dampaknya, seberapa besar pengaruhnya terhadap capaian tujuan itu disebut dampak gitu. Dan nanti kan dampaknya kalau menurut ini kan standar ICE itu dampaknya ada yang signifikan, tidak ada yang bahkan tidak berdampak sama sekali, tidak signifikan misalnya, karena ketercapaiannya sudah lebih dari 100%. Waktu kita zaman COVID itu kan kita banyak kegiatan di atas 100%. Kita melatih guru terus di atas 100%. Banyak sekali. Justru dengan COVID kita bisa melatih banyak guru. Nah, jadi kendala COVID itu jadi tidak berpengaruh sama sekali terhadap pencapaian pelatihan gitu. Tetapi misalnya hanya tercapai 80% misalnya dampaknya nanti itu minor karena kegiatan tetap bisa tetap berlaksana gitu. Yang disebut sangat signifikan kalau misalnya sudah kurang dari 25%. Tapi ini Pak Kepala, kalau ini kan hanya contoh ya, indikator itu, kriteria ini hanya contoh. Jadi sebetulnya tiap lembaga itu, tiap satker itu bisa beda-beda menentukan besaran ini, tidak harus 25%. Kalau ingin memperketat misalnya bisa di atas 25% yang disebut sangat signifikan, atau misalnya ketercapaian kurang dari 10% itu sudah sangat signifikan misalnya. Ya, bergantung pada idealis dan kemampuan masing-masing organisasi gitu. Jadi selera itu yang disebut dengan selera dari selera risiko. Makanya saya kemarin menganjurkan coba dibuat dulu kerangka kebijakan manajemen risikonya sebelum Bapak Ibu semua membuat atau peta risiko atau membuat register risk gitu ya. Nah ternyata satu republik tidak ada yang bikin kerangka kebijakan manajemen risiko. Ya, waktu tahun berapa waktu saya memperkenalkan kerangka manajemen risiko itu 4 tahun 5 tahun nggak ada satu komentar pun ada yang bikin. Kemudian saya masuk ke LLDP 6 Semarang. Kami Pak ingin yang pertanyaan begini, silakan semangat bikin. Jadi seharusnya itu dulu kerangka manajemen risiko dibuat dulu supaya nanti memetakannya jelas gitu. Ketika mengukur dampak jelas, karena pimpinan sudah menetapkan tadi selera risiko, toleransinya berapa persen sih setiap kegiatan itu tercapai yang masih bisa dikategorikan ini berhasil gitu. Apakah 90% keterlaksanaan masih dibilang berhasil atau tidak. Tapi kalau pimpinannya sangat perfect, misalnya 95% itu belum berhasil itu misalnya, daya serapnya kecil, harus 100%. Nah, berarti Anda berjuang keras ya. Tapi kalau pimpinannya santai aja lah, nggak apa-apa gitu. Jadi sisanya kita kembalikan ke kas negara, apa susahnya misalnya seperti itu, ada yang begitu juga ya, nggak mau susah gitu ya. Nggak mau susah juga misalnya bukan sekedar itu mungkin, atau ketika diukur risikonya ternyata terlalu tinggi sehingga misalnya yang ada misalnya targetnya tadinya 98% daya serap, kemudian yang tercapai 90%, ternyata yang sisanya 10% itu ternyata berisiko sangat tinggi. Kalau dilaksanakan misalnya bisa mengakibatkan terjadinya korupsi, terjadinya skandal dan sebagainya. Sehingga karena risiko yang terlalu tinggi, karena ini juga program titipan misalnya dari lembaga lain, ya sudah kami tidak melaksanakan ini gitu. Kembalikannya ke kas negara. Kan selamat semuanya satu kantor kan, daripada mengerjakan yang 90% yang tinggal 10% tadi, tapi risikonya sangat tinggi nanti terkait dengan risiko hukum. Jadi risiko itu bukan cuma risiko kelihatan, nanti ada risiko hukum gitu ya, dan eksternal itu dan sebagainya. Nah itu kalau pikiran yang bijak ya selamatlah semua gitu. Ya silakan Bapak. Mungkin yang pakai sasaran indikator tadi Pak. Misalnya gini Pak, kita udah mencapai katakanlah 64 orang ya. Nah, tapi di situ ada jumlah siswanya nggak meningkat dalam hal yang kita dikeluarkan gitu Pak. Karena urusan itu ketika mereka balik ke sekolah ada kan kita punya rencana tindak lanjut Pak. Ya, mereka tidak melakukan itu, apakah boleh dikatakan sebagai indikator?
kan jumlah pendidik dan tenaga pendidikan satuan ini dasarnya di bawahnya kalau nggak salah ada peningkatan mutu dari peserta didiknya, Pak. Itu kan di sebelah kami meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan pendidik dan tenaga pendidikan. Tapi ketika siswanya nggak banyak meningkat karena mereka tidak melakukan katakanlah RTL itu masuk indikator atau di luar kewenangan kita maksud saya, Pak. Terkait mutu hasil ini, jadi itu kan mutu hasil diklat terkaitnya. Itu tergantung juga terhadap perjanjian kinerjanya. Jadi itu diperjanjikan nggak dalam kinerjanya gitu ya. Ini kan kalau sekadar jumlah ini sampai 2.564 ini terlaksana, itu kan jumlah aja, kuantitas gitu. Jadi itu keluaran aja. Kalau boleh dibilang outputnya sampai output gitu. Jadi peserta sudah terlatih, selesai. Kegiatan sudah terlaksana, selesai ya kan? Uang sudah terserap, selesai. 100% selesai. Nah, tapi kalau bicara bukan strategis, bicara outcome, ya itu harus sampai tadi kepada manfaat ketika dia selesai pelatihan, pulang ke sekolahnya masing-masing, dia bisa menerapkan itu tadi hasil pelatihannya. Dibuktikan dengan apa? Ketika misalnya dia mengajar kepada siswa dari ilmu yang kita ajarkan di sini, kemudian siswanya prestasinya meningkat, ya kan? Maksudnya ke situ. Iya. Tetapi ukurannya untuk ke situ kan tidak bisa selesai dalam 1 tahun, Pak. Itu masalahnya. Kita mengukurnya nggak bisa. Nah, sehingga kita nggak perlu monitoring. Apakah kita bisa mengukur seorang guru yang kita latih, kemudian dia pulang dalam 1 bulan, kemudian berdampak langsung terhadap prestasi siswa? Kalau tidak bisa. Minimal biasanya 1 semester atau tahun berikutnya ketika dia lulus itu kelihatan meningkat nih. Berbeda dengan tahun sebelumnya gitu. Nah itu berarti harus ada lagi pengukuran gitu. Karena ada RTL, Pak, kemarin rencana tindak lanjut dari hasil diklat itu, Pak. Ya. Makanya apakah itu nanti jadikan apakah takut saya Pak ya, jadikan itu kok nggak ada manfaatnya gitu, takut saya. Ternyata mereka RTL-nya tidak dilakukan, kan tergantung masing-masing sekolah. Iya. Ya itu kan berarti harus memetakan risiko lagi gitu ya. Ketika kita ingin targetnya sampai outcome, itu berarti ini sudah diperjanjikan kinerja 1. Berarti ada perjanjian kinerja 1 lagi terkait outcome. Nah, kalau outcome itu kan ngukurnya susah tadi, Pak. Nggak bisa 1 tahun selesai. Itu bedanya pendidikan itu susah. Kalau Bapak Ibu misalnya ngelola pabrik, itu kita pakai metode ini, tahun berikutnya udah kelihatan ini volume produksinya menaik atau turun produksinya, mau kualitas produksinya disukai konsumen atau tidak, itu dalam 1 tahun udah bisa kelihatan. Tapi kalau pendidikan nggak bisa kelihatan langsung, Pak. Itu masalahnya. Boleh jadi 5 tahun berikutnya baru kelihatan itu. Oh ini SMK ini ternyata minat ini diminati lulusannya oleh sekian banyak itu industri misalnya. ID ya, kira dunia industri banyak nih. Nah, ternyata dari mana, siapa gurunya? Sekian persen gurunya itu pernah dilatih di PMPT kan? Di PMPT di balai sini, balai besar gitu ya. Berarti itu prestasi kita, tapi nggak bisa dalam 1 tahun. Itu masalahnya. Kita makanya dalam kita membuat perjanjian kinerja hanya sampai output kita berani. Siapa yang berani ke outcome? Nggak berani kita lakukan, walaupun nanti ketika kita evaluasi JPBK sama Menpam itu kita ditanya outcome. Siap-siap aja, itu kan kita bisa nggak jawabnya outcome? Pasti ditanya outcome-nya apa? Itu pengalaman saya itu PMPA itu JPBK itu banyak sampai ke outcome. Ya soalnya sampai RTL ya, RTL keluar kan mereka sanggup untuk melaksanakan dan mereka dapat bantuan alat dari kementerian gitu, Pak. Iya. Ya. Tapi itu pun kan mungkin nanti ngukurnya tetap ke itu lagi, ke Sekian lama ya, sekian tahun ya. output lagi. Sekian bantuan sudah diterima oleh sekolah, kan situ lagi, Pak. Tapi nanti ngukurnya manfaat lagi kan kita susah juga gitu. Ukuran outcome itu susah, Pak. Mungkin saya juga belum tahu, nanti mungkin para ahli bisa kali membuat formula itu. Tapi saya yakin tidak bisa dalam waktu 1 tahun, nggak akan.
Iya, betul. Yang diukur manusia. Kita bikin survei juga ya itu kan pendapat. Tergantung pula siapa yang disurvei. Saya sudah membuktikan dulu P4TK matematika itu saya membina itu lebih dari 3 tahun gitu ya, baik secara tim atau pribadi gitu ya. Ketika pertama gagal penilaian, kata ada kawan dari KPK Linyo Sanu ini harusnya P4TK itu bisa lolos, jadi IBB kamu nggak lolos gitu. Terus saya tanya, ini yang disurvei siapa? Terus saya tanya, ternyata salah sasaran survei itu juga pengaruh Pak. Kalau Bapak mensurvei orang yang kira-kira gaptek itu nanti bisa salah terjadi, jadi harusnya memuaskan jadi tidak memuaskan, kurang memuaskan. Kan jawaban itu kan memuaskan tidak memuaskan kan, ranknya dari 10 atau dari 1 sampai 5 ya kan. Gitu. Orang salah klik itu gitu. Atau orang yang nggak paham gitu maksud pertanyaannya gitu. Karena yang salah juga surveinya membuat pertanyaan keliru, tidak dimengerti oleh responden gitu. Itu juga berisiko gitu Pak. Itu Pak kurang lebih ya. Gitu Pak. Silakan Pak. Ya, jadi dampak kita sampai ke output gitu ya, sampai output dulu. Karena kalau sampai outcome itu tadi kita nggak berani juga ngukurnya gitu ya. Walaupun idealnya memang kita bisa ke outcome, tapi sampai kapan gitu misalnya. Betul, itu betul Pak. Jadi jangka panjang Pak itu. Soalnya ada jumlah model pembelajaran. Untuk menyusun peta risiko itu kan mengacu kepada peta proses bisnisnya ya Pak Joko ya. Nah, oke, kalau kita melihat secara definisi tentang masalah asuransi itu kan resiko yang kita miliki itu kita lemparkan ke perusahaan asuransi. Nah itu gimana Pak Joko terkait dengan ketika kita menyusun peta risikonya? Karena jujur sampai sekarang saya juga belum tahu apakah mungkin dari Pak Yanto atau tim dari peta proses bisnisnya untuk yang asuransi itu sudah berlaku nggak untuk satker atau memang sudah di setiap kementerian apakah sudah memang diterapkan itu? Terima kasih. Saya kira belum semua juga menerapkan. Terkait dengan asuransi tadi, asuransi BMN itu kan nanti ada beberapa aset gitu ya yang rentan hilang, rentan pencurian atau rentan hangus, gitu ya, kebakaran dan sebagainya. Kita tidak bisa meng-cover itu gitu ya kalau itu tidak diasuransikan. Tapi saya belum dapat juga aturannya terkait itu kan di Kementerian Keuangan tuh adanya asuransi itu ya, munculnya dari Kementerian Keuangan, dari peraturan Menteri Keuangan. Tapi mungkin seperti kendaraan itu kan ada asuransi gitu ya, asuransi ya kalau itu terjadinya kebakaran gitu ya, terbakarkah atau kecelakaan sebagainya, hilang bukan masalah pribadi. Iya. Sama kan kalau kita misalnya di kendaraan mobil nih, kan itu kita bayar preminya, ya kita asuransikan segala risiko yang terjadi, akhirnya kita limpahkan ke perusahaan. Betul. Nah, Kadang, maaf, orang yang kadang yang cara berpikirnya yang mungkin ya agak frontal ya, aku sudah bayar nih premi, kalau 1 tahun nggak kejadian rugi dong, saya membayar preminya. Padahal sebenarnya dengan adanya dia membayar asuransi itu sebenarnya dia diminta harus kehati-hatian karena itu meminimalkan risiko itu. Kejadian ketika di dalam sebuah organisasi di mana aset-aset yang mungkin memiliki peluang untuk pencurian sebagainya bakar itu kan bisa diasuransikan. Artinya risiko yang akan terjadi itu kita limpahkan ke perusahaan. Nah ini nah sekarang yang menjadi persoalan ketika kita melakukan manajemen risiko terhadap yang BMN tadi itu kan dalam suatu organisasi yang sudah diasuransikan ya pasti kita kan tidak punya beban karena risiko sudah dialihkan. Betul. Jadi asuransi itu mengurangi beban, mengurangi risiko apabila masalah itu terjadi, muncul misalnya kebakaran atau kehilangan. Kalau kehilangan kendaraan misalnya 70%
diganti sama asuransi. Artinya beban lembaga itu tinggal 30%. Itu kan sudah sharing risiko. Tetapi saya juga melihat persepsi pengaturan para auditor juga tidak rata. Itu ada yang masih mempermasalahkan asuransi seperti Bapak bilang tadi. Ini kan ada asuransi buat mahasiswa kalau nggak salah dari program itu. Pernah ada program buat mahasiswa, kemudian ada asuransinya kesehatan buat mahasiswa dalam setahun. Terus auditornya bilang gini, kalau ini mahasiswanya nggak ada yang sakit, rugi dong. Dihitung sampai kerugian ya nggak bisa. Namanya asuransi itu mau Anda pakai atau tidak Anda pakai, ya tetap bayar gitu. Jadi kalau Anda pakai dengan uang 30.000, Anda tetap bisa sehat masuk rumah sakit. Padahal umumnya cuma 30.000. Ketika Anda masuk rumah sakit biaya 20 juta, tapi Anda cuma bayar 30.000. Jadi tapi yang saya maksud di proses bisnis asuransi ini tadi dan kaitan BMN itu juga di dalamnya kan ada subproses lagi, Pak. Ketika kita menetapkan suatu lembaga asuransi, kita akan memakai asuransi itu ada risiko juga, gitu ya. Jadi kita harus memperhitung lagi, bukan sembarangan terus kita ke asuransi ini, lalu ternyata asuransi tidak bonafit, itu ada risiko. Nah, nanti bagaimana kita cara menghitung atau menilai asuransi ini layak atau tidak layak gitu. Saya dulu pernah mengajarkannya pakai balance scorecard dan ya itu pakai itu kita menilai nanti berapa indikatornya, kita tetapkan indikatornya apa yang kita inginkan dari produk ini maka kita nilai yang paling tinggi mana. Dan tidak selalu ternyata yang kita butuhkan itu ternyata daripada asuransi yang punya nilai tertinggi, tidak, karena ternyata yang kita butuhkan di sini, di nilai yang pertengahan. Nilai yang tertinggi tidak memenuhi yang kita butuhkan. Jadi karena orang menilai berarti yang tertinggi yang kita menangkan sebagai asuransi yang kita beli, tidak, yang kita butuhkan apa dulu. Skornya misalnya kita nilai tertinggi, tetapi kita butuhnya ini asuransi kebakaran. Sekarang kebakaran sendiri tidak ada asuransi kebakarannya. Kenapa yang kita milih yang itu? Gitu. Karena kita butuhnya kebakaran. Jadi kita lihat nilai yang tertinggi kebakarannya untuk mengcover apabila terjadi kebakaran yang mana yang paling sebetulnya. Jadi pakai balance scorecard nanti kalau teman-teman sempat ya belajar balance scorecard. Saya kira teman-teman bisa juga pakai balance scorecard juga. Banyak tools gitu untuk mengukur manajemen, banyak tools Pak gitu, banyak. Oke. Sudah 15 menit ya. Ini satu aja nih saya. Mohon maaf Pak, tadi file yang dikirim bukan itu ya? Hah? File yang dikirim yang tadi. Ini dari sini.